Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan melanjutkan materi bab 1 harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini merupakan video yang keempat, di mana video yang pertama kita telah membahas tentang konsep dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, kita udah membahas tentang substansi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Dan yang ketiga, kita telah membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mari kita lanjut ke video yang keempat. Kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu KD dalam video pembelajaran kali ini. Bisa dibaca KD-nya oleh kalian. Dari KD ini kalian diharapkan bisa menelaah upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia dan upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Itulah tadi KD dan indikator pencapaian kompetensi dari video ini. Lanjut saja kepada materi. Materi yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luas kepada setiap negara. Pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM itu telah melakukan langkah-langkah strategis. Di antaranya yaitu yang pertama, pembentukan Komnas HAM atau kita kenal dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merupakan lembaga yang mandiri setingkat lembaga negara lain yang berfungsi sebagai lembaga pengkaji, peneliti, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatannya 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali jabatan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Baik, setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun secara lisan dan identitas pengadu yang benar. Selain dari Komnas HAM di Indonesia terdapat juga komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM, yaitu Komisi Perlindungan Anak atau kita kenal dengan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, serta Komisi Kebenaran dan Rekomendasi Nasional atau kita kenal dengan KKRN. Itulah tadi upaya yang pertama pemerintah dalam
penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua yaitu dengan pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan HAM dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Itu adalah salah satu instrumen HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta pemberian arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur permasalahan tentang HAM sebagai berikut. Yang pertama, pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A yang berisi mengenai HAM, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai HAM. Yang kedua, dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Yang ketiga yaitu ketetapan piagam HAM di Indonesia pada tahun 1998. Yang selanjutnya diundang-undangkannya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan yang kelima, ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Itulah tadi instrumen hak asasi manusia atau aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Baik, kemudian yang ketiga dengan pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga Indonesia dan terjadi di luar teritorial wilayah Indonesia. Maksudnya, ini adalah perkara yang menimpa warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Itulah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah tentunya dengan mencegah timbulnya faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
Berikut ini merupakan tindakan pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Selanjutnya dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang selanjutnya, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang selanjutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang selanjutnya, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Itulah upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Cara yang kedua yaitu dengan cara membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat memenuhi hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tentu tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah mata pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Contoh yang lain, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian dapat dipastikan antara hak dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Bagaimana cara mengharmonisasikan atau menyeimbangkan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya dengan cara menghindari sikap egois. Yang mana sikap egois adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering dia abaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya untuk menghormati hak asasi dan kewajiban asasi merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa yang beradab, sudah sepatutnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Itulah tadi dua upaya penanganan kasus pelanggaran
hak asasi manusia. Tentu kita sebagai warga negara juga berperan serta dalam upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan cara menghormati atau menyeimbangkan antara hak dan kewajiban asasi manusia yang kita lakukan. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.